Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Alina Khalifatusani, peserta dari Kabupaten Pemalang, mewakili Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini, saya sangat amat tidak menyetujui dengan mosi kali ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik sosial lebih baik dibandingkan hanya berfokus pada kemampuan kognitif dan akademik. Baik seperti yang Dewan Juri ketahui, pada dasarnya sesungguhnya antara kemampuan keterampilan dengan kemampuan kognitif keduanya saling berkaitan. Namun apabila tim pemerintah mengatakan bahwa keterampilan lebih baik dibandingkan kognitif, sesungguhnya itu merupakan sesuatu yang salah. Saya memiliki beberapa argumen-argumen tersendiri untuk menentang argumen-argumen yang sudah disebutkan oleh tim pemerintah tadi. Argumen-argumen saya diantaranya, yang pertama, semakin perkembangannya zaman, secara otomatis ilmu pengetahuan kita pastinya akan selalu lebih tinggi. Karena ilmu pengetahuan kita semakin tinggi, maka setiap manusia ditakdirkan untuk menjadi penemu, bukan hanya untuk menjadi pekerja. Dengan adanya ilmu pengetahuan, kita dapat jauh lebih mudah untuk menjadi penemu atau memberikan dobrakan-dobrakan besar yang jauh lebih hebat untuk negara-negara Indonesia. Lalu untuk argumen yang kedua yaitu, seperti yang Dewan Juri ketahui bahwa istilah tidak mungkin ada asap apabila tidak ada api. Setiap adanya keterampilan, pasti awal mulanya membutuhkan adanya ilmu pengetahuan. Adanya ilmu pengetahuan untuk kita dapat bisa terjun langsung melaksanakan keterampilan itu. Contoh simpelnya seperti seorang dokter yang harus menyuntikkan obat kepada pasiennya. Menyuntikkan obat memang membutuhkan suatu keterampilan. Namun apabila kita tidak mengetahui terlebih dahulu bagaimana cara menyuntik, bagaimana cara memegang suntikan, kita tidak mungkin bisa melakukan pekerjaan tersebut. Itu untuk yang kedua. Lalu untuk yang ketiga yaitu, tim pemerintah mengatakan bahwa tim pemerintah mengatakan bahwa semua pekerjaan membutuhkan keterampilan. Namun yang harus saya tegaskan yaitu tidak semua pekerjaan hanya membutuhkan keterampilan, karena pada dasarnya setiap pekerjaan pastinya membutuhkan suatu ilmu pengetahuan. Contoh simpelnya seperti menjadi penjahit. Pekerjaan menjadi penjahit memang membutuhkan suatu keterampilan tangan dan kaki untuk bisa sinkron dalam menjahit. Namun pada dasarnya untuk kita dapat bisa menjahit, terlebih dahulu kita akan mempelajari mengenai pembuatan pola baju dan lain sebagainya. Membuat pola baju pastilah kita membutuhkan suatu ilmu pengetahuan kepada orang yang memang lebih bisa, jauh lebih paham. Maka dari itu, apabila tim pemerintah mengatakan bahwa semua pekerjaan membutuhkan keterampilan, memang itu benar adanya, namun keterampilan tersebut tidak akan bisa berdiri apabila tidak dahulu dengan adanya pengetahuan. Lalu untuk yang argumen saya selanjutnya yaitu, dalam dunia nyata, seseorang yang memiliki pemahaman kognitif yang luas, maka lebih tinggi wawasannya dibanding hanya seseorang yang mengandalkan keterampilan. Seperti yang kita semua tahu yaitu, semakin tinggi nilai akademik yang kita punya, semakin banyak informasi yang kita punya, maka wawasan setiap seseorang tersebut akan semakin luas. Jadi apabila kita hanya mengandalkan keterampilan saja, wawasan kita tidak akan mungkin seluas seseorang yang memang mengandalkan kemampuan kognitif dan akademik. Jadi akademik itu memang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang selanjutnya yaitu, seperti perbandingan kemampuan kognitif tidak selaras dengan dunia kerja. Seperti yang sudah disebutkan oleh tim pemerintah tadi, bahwa pengetahuan itu ranahnya tidak seluas keterampilan. Namun pada dasarnya pengetahuan itu sebetulnya ranahnya itu lebih luas, sehingga kemampuan kognitif dapat berkembang untuk menciptakan sesuatu. Contoh simpelnya seperti ini, apabila seseorang hanya menguasai adanya keterampilan, maka seseorang tersebut hanya bisa berdiam diri atau nge-stuck di situ-situ saja. Apabila seseorang memiliki keterampilan menjahit, mungkin seseorang itu hanya bisa menjahit, tidak mungkin bisa untuk melaksanakan pekerjaan yang lain. Namun apabila kita mempunyai ilmu dasar akademiknya dari menjahit dan lain sebagainya, kita bisa melaksanakannya. Karena pada dasarnya untuk menyongsong adanya keterampilan, kita membutuhkan adanya kemampuan akademiknya terlebih dahulu. Kita pelajari terlebih dahulu, setelah itu barulah kita bisa terjun ke keterampilannya itu. Lalu untuk yang selanjutnya, semua aspek kehidupan di dunia pastinya membutuhkan kemampuan ilmu pengetahuan, seperti eksak pada pembelajaran kognitif. Contoh simpelnya seperti seseorang pedagang yang memang berada di pasar. Pedagang memang membutuhkan keterampilan
bersosialisasi. Namun tidak bisa dipungkiri, setiap pedagang pasti membutuhkan ilmu eksak untuk bisa menghitung. Pada dasarnya, ilmu eksak tersebut pasti dipelajari melalui sekolah. Sementara untuk keterampilan bersosialisasi tersendiri, itu bisa dipelajari secara otodidak. Jadi memang sebetulnya pengetahuan secara kognitif dan akademik ini seharusnya lebih spesial daripada dengan keterampilan biasa. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu dalam video, tim pemerintah menjelaskan bahwa secara tidak langsung seseorang yang memiliki kemampuan akademik tinggi maka tidak bermoral karena tidak mempelajari keterampilan sosial. Namun, pada dasarnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, semakin tingginya wawasan seseorang, maka akhlak dan adab yang dia miliki jauh lebih tinggi. Di mana seseorang yang memiliki wawasan lebih tinggi pastinya bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Secara tidak langsung, dengan adanya mengetahui perbedaan benar dan salah tersebut, moral seseorang yang mampu belajar secara kognitif dan akademik juga pastinya akan semakin tinggi. Bukan hanya keterampilan saja yang memang harus ditinggikan, namun dengan adanya akademik pun kita perlu. Jadi akademik juga pasti berpengaruh untuk dalam kehidupan sosial kita sehari-hari. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu tim pro atau pemerintah mengatakan bahwa perbandingan antara pendidikan keterampilan dan kognitif adalah 70:30, yang mana sangat bertentangan sebetulnya. Sekarang di zaman ilmu pengetahuan teknologi, prosesi segitu tuh kurang seimbang karena zaman kemajuan sangat membutuhkan ilmu pengetahuan. Secara keterampilan bisa dipelajari dari otodidak, namun untuk ilmu pengetahuan memang dipelajari secara eksklusif. Contoh simpelnya seperti saat kita sedang belajar di sekolah, maka kita butuh pembelajaran secara eksklusif dengan bimbingan. Lalu untuk kemampuan keterampilan sendiri kita bisa dipelajari secara otodidak. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya pelajari, argumennya bisa saya katakan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.